Halo para bro Kamarangker, gua Ezra, dan kali ini gua akan bercerita mengenai seseorang yang dihantui saat sedang merenovasi sebuah villa. Seperti apa ceritanya? Judul kali ini adalah Bisikan dari Balik Tembok. Nikmatilah. Rian menghapus keringat di dahinya sambil memandangi dinding ruang perpustakaan villa yang baru setengah jadi. Pukul 2 dini hari, dan dia masih sendirian di villa mewah di kawasan. Tim renovasinya sudah pulang sejak 6 sore, tapi Rian memilih lembur karena bayaran overtime ditawarkan owner terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Villa yang bergaya minimalis modern ini milik Pak Santoso, seorang pengusaha properti yang ingin mengubah villa ini menjadi sebuah venue wedding yang eksklusif. Dan proyeknya sangat besar, karena renovasinya sendiri ada total 3 lantai dan juga menambahkan ballroom serta landscape taman. Dan targetnya selesai dalam 2 bulan. Dan pastinya ada bonus besar kalau tepat waktu. Rian sendiri adalah kepala tim renovasi yang sudah berpengalaman selama 15 tahun. Dia sudah biasa harus bekerja sendirian di sebuah tempat sepi. Malah lebih fokus dibandingkan dengan tempat ramai, karena tidak ada gangguan. Tapi malam ini ada yang berbeda dari yang lain. Dari jam 12 dini hari, dia merasa kalau ada yang mengawasinya. Kali ini hanya bisa dirasakan oleh pekerja bangunan di tempat-tempat yang tua. Tapi villa ini baru dibangun 5 tahun yang lalu. Harusnya belum ada penghuninya. Rian sedang mengukur dinding untuk instalasi rak buku saat sedang mendengar suara samar. Seperti bisikan perempuan, tapi tidak jelas kata-katanya. Dia pun berhenti bekerja dan juga menajamkan telinganya. Suara itu pun datang dari arah dinding belakang ruangan. Dinding yang memisahkan perpustakaan dengan ruang keluarga. Rian pun mendekat, menempelkan telinga ke dinding. Periksa ruang. Bisikan itu jelas sekali. Suara perempuan seperti orang yang berbicara dengan suara parau karena lama tidak digunakan. Siapa itu? Rian pun bertanya pelan, merasa agak bodoh berbicara pada dinding. Periksa. Rian mundur dari dinding. Dia cek blueprint villa. Memang ada ruang kecil di belakang perpustakaan, tapi akses pintunya sudah ditutup permanen saat renovasi tahap pertama bulan lalu. Owner pun bilang bahwa ruangan itu cuma storage kecil yang tidak terpakai. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih mendesak. Periksa. Sudah lama terjebak. Bulu kuduk Rian pun merinding. Ini bukan halusinasi. Suara itu nyata, datang dari balik dinding. Mungkinkah ada orang yang terjebak di ruang storage itu? Tapi bagaimana bisa? Ruangan itu sudah disegel rapat. Rian pun ambil palu dan pahat, mulai mengetuk-ngetuk dinding, dan suaranya berongga di bagian tengah-tengah. Memang ada ruang kosong di belakangnya. Dia pun mulai membongkar sedikit plester dinding untuk mengeceknya. Bongkar. Lepaskan aku. Bisikan itu pun semakin jelas saat Rian membongkar plester. Suara perempuan itu terdengar lega, seperti orang yang akhirnya bisa bernafas lega. Rian pun ragu sejenak. Seharusnya dia minta izin owner dulu sebelum membongkar dinding. Tapi kalau memang ada orang terjebak dalam, ini menjadi situasi yang darurat. Dia pun mulai membongkar dinding lebih serius, memakai sebuah pahat dan palu. Bata merah dan semen mulai runtuh. Debu berterbangan, tetapi Rian terus bekerja. Hampir. Setelah 30 menit, lubang di dinding sudah cukup besar untuk diintip. Rian pun menyalakan senter dari HP-nya dan juga menyorotkannya ke dalam ruangan gelap di balik dinding.
Yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Ternyata, di sudut ruang sempit itu, ada kerangka manusia dalam posisi meringkuk. Tulang-tulangnya masih utuh, ditutupi oleh sisa-sisa pakaian wanita. Dress biru yang sudah lusuh. Tengkoraknya menghadap ke arah dinding, seolah-olah sebelum mati, ia masih berusaha menggores dinding dengan jari-jarinya. Ya Tuhan. Rian pun mundur, tangannya pun bergemetar. Tapi yang lebih mengerikan, bisikan itu masih terdengar. Padahal kerangka itu sudah jelas sudah mati bertahun-tahun. Terima kasih. Akhirnya ada yang menemukan aku. Rian pun lari keluar perpustakaan. Napasnya tersengal. Ia ambil HP untuk telepon polisi. Tapi sinyal hilang. Aneh. Padahal tadi masih full. Dia pun kembali ke perpustakaan dengan lubang di dinding masih terbuka. Tapi kerangka di dalamnya sudah berubah posisi. Tadinya kan meringkuk, menghadap dinding. Tetapi sekarang, kerangka itu duduk tegak menghadap ke lubang, seolah sedang menatap Rian. Jangan pergi, sudah lama sendirian. Bisikan itu datang langsung dari arah kerangka. Dan Rian melihat rahang tengkorak itu bergerak sedikit saat berbicara. Kamu siapa? Tanya Rian dengan suara bergetar. Aku Maya, istri pertama Pak Sentoso. Dia kurung aku di sini 3 tahun lalu. Rian ingat, Pak Sentoso pernah cerita istrinya meninggal kecelakaan. Tapi ternyata dia bilang aku gila, cemburu buta sama selingkuhannya. Dikurung di ruang ini sampai mati kelap. Langkah Maya mulai bergerak, merangkak ke arah lubang dinding. Tulang-tulangnya berderak. Tapi entah kenapa bisa bergerak. Sekarang kamu sudah tahu. Terus lapor polisi, bongkar kebohongannya. Baik, saya akan lapor. Kata Rian mundur ke arah pintu. Tapi sebelum itu, suara Maya berubah jadi mengerikan. Kamu terus merasakan bagaimana mati terkurung di tempat gelap sendirian. Tiba-tiba, pintu perpustakaan tertutup sendiri dengan bunyi yang keras. Rian tarik handle pintu, tetapi terkunci dengan rapat. Dia pukul-pukul pintu, teriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkan. Kerangka Maya sudah keluar dari lubang dinding, berdiri tegak meski cuma tulang belulang. Matanya kosong, menatap Rian dengan dendam yang membara. Sekarang kita berdua sama-sama terjebak, sama-sama sendirian. Lampu ruangan mati satu persatu. Rian hanya bisa dengar suara derap tulang-tulang Maya mendekatinya dalam kegelapan sambil berbisik. Jangan takut, tidak akan lama. Cuma sampai kau mati kelaparan, seperti aku dulu. Pagi harinya, tim renovasi menemukan Rian pingsan di ruang perpustakaan. Dia dibawa ke rumah sakit dengan demam tinggi dan terus mengigau tentang kerangka di balik dinding. Tetapi kerangka tersebut lenyap. Hanya misalkan lubang yang dibuat oleh Rian dan ruangan kosong yang berada di balik dinding tersebut.